Dalam Islam ya, sukses itu tidak ditandai dengan tiga hal ini. Sebab tidak semua orang bisa kaya, tidak semua orang bisa punya jabatan, dan tidak semua orang bisa terkenal. Ya. Lalu apa kemudian indikasi sukses dalam Islam? Indikasi sukses dalam Islam itu yang utama adalah masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Teman-teman sekalian, para pengusaha dimanapun berada, saya Happy Andi Bastoni senang sekali bisa bersilaturahim dengan para pengusaha dimanapun berada. Singkat, kalau kita bicara tentang sukses ya, atau indikasi kesuksesan seseorang itu biasanya tiga. Ya. Pertama, orang itu disebut sukses kalau dia punya banyak uang. Ya. Yang kedua, orang itu disebut sukses kalau dia punya jabatan. Kemudian yang ketiga, orang itu disebut sukses kalau dia terkenal. Nah, ini indikasi sukses menurut sebagian besar orang. Ya. Kaya, punya banyak uang, sukses. Punya jabatan, entah menteri, bupati, atau apapun, presiden, berhasil sukses. Dan yang ketiga, terkenal. Para artis, selebritis, pemain sepak bola, inilah indikasi sukses. Namun teman-teman pengusaha di mana berada ya, dalam Islam ya, sukses itu tidak ditandai dengan tiga hal ini. Sebab tidak semua orang bisa kaya, tidak semua orang bisa punya jabatan, dan tidak semua orang bisa terkenal. Ya. Lalu apa kemudian indikasi sukses dalam Islam? Indikasi sukses dalam Islam itu yang utama adalah ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ketika dia bisa berguna bagi orang lain. Karena itu dalam makna hadis, baginda Rasul bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian, sesukses-sukses kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, karena itu tiga indikasi sukses pertama tadi sebenarnya itu tidak berlawanan dengan Islam. Nah, untuk itu boleh jadi orang kaya, tapi dengan syarat bisa memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Boleh juga menjadi pejabat, asal ingat bukan pejabat yang nyusahin rakyat, tapi justru yang bisa memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Dan yang ketiga, boleh jadi orang terkenal, artis, selebritis, pemain sepak bola, trainer, dan seterusnya. Tapi ingat, ya, rumusnya sederhana. Dia bisa memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Bahkan dalam konteks kekayaan, Islamnya tidak melarang umatnya menjadi orang kaya. Dalam zikir-zikir sore hari kita, pagi hari kita, ada sebuah doa yang bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita doa, ya, berlindung dari kekufuran. Jangan sampai kita jadi orang kafir, sebab jadi orang kafir itu sengsara di akhirat, ya. Dan jangan sampai kita jadi orang fakir, sebab fakir itu sengsara di dunia. Jadi kalau Anda kafir, fakir pula, wah itu dunia akhirat sengsara. Justru kita ya dianjurkan jadi orang yang mampu, ya. Innallaha yuhibbut taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu suka dengan seorang hamba yang ya, taqiyya, bertakwa, ghaniyah, mampu, dan al-khafi, ya, tersembunyi. Artinya dia tidak sombong dan kemudian hidup dengan sepenuh sederhana. Nah, teman-teman maksudnya, karena itu yang hari ini hidup diberikan leluasa rezeki oleh Allah SWT, kunci sederhana, ya. Jadi kalau Anda sudah jadi orang soleh, tinggal jadi orang kaya. Kalau Anda sudah jadi orang kaya, tinggal jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Sehingga kekayaan itu ya tidak sia-sia, tapi bermanfaat bagi semakin banyak orang. Terakhir, contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Para ulama menjelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah afdhalus sahabati ba'da Rasul. Orang yang paling afdol setelah Rasulullah. Mengapa bisa demikian? Karena dia paling banyak merekrut, mengajak orang untuk masuk Islam, khususnya pada awal-awal dakwah. Dan ini yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Mengapa demikian?
dengan kebangsawanannya dia bisa merekrut orang-orang ya, yang menengah ke atas, baik secara ekonomi maupun secara status sosial. Saya ulang lagi, Abu Bakar itu dengan kebangsawanannya sebagai kabilah Bani Taimi, dia bisa merekrut, mengajak orang-orang kaya, ya, orang-orang status sosialnya tinggi untuk masuk Islam. Tapi juga apa? Dengan kekayaannya, ingat Abu Bakar orang kaya, ya, dia bisa merekrut ya, orang-orang lemah, orang-orang tidak mampu untuk masuk Islam. Jadi atas dapat, bawah dapat. Dan itulah nikmatnya menjadi orang yang mampu secara finansial. Maka quote yang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbisnis, ya, maka ajaklah berbisnis orang-orang kaya. Ya. Tapi jangan ngajak bisnis orang miskin. Orang miskin itu jangan diajak bisnis, tapi disantunin. Diberikan ya, sumbangan sehingga mereka bisa hidup layak insyaallah. Sebagai penutup teman sekalian, bahwa kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amanah yang harus kita jaga. Ada ungkapan mengatakan bahwa untuk apa jadi orang kaya? Toh kekayaan tidak akan dibawa mati. Iya kalau kekayaan biasa, tapi kekayaan yang bermanfaat, yang bisa diwakafkan, yang bisa diwariskan kepada anak keturunan, maka insya Allah juga pahalanya akan mengalir kepada kita, bermanfaat bagi orang di dunia, dan bagi kita di akhirat akan mendapatkan pahalanya juga insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.